Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Di video kali ini saya masih membahas desain tipografi. Dan contoh kali ini seperti yang sudah kalian lihat di layar monitor. Ini ada desain dengan teks yang dituliskan vertikal. Nah, teks ini juga menjadi pembatas atau pemisah antara gambar dengan background, gambar orang. Nah, di sini gambar orangnya juga menjadi bagian dari isi bidang teks atau fill teksnya. Jadi masuk ke dalam teks yang bertuliskan long. Kemudian ada penggunaan layer style juga seperti biasanya. Kemudian ada satu gambar orang ditambah dengan shadow atau bayangan. Nah, untuk tekniknya di sini masih sama, yaitu layer clipping mask. Jadi gambar ini masuk ke dalam teks dan ditambah dengan teknik masking. Ya, jadi di sini ada teknik masking yang diterapkan agar gambarnya bisa seakan-akan menyatu atau masuk ke dalam teks. Oke, langsung saja bagaimana proses pembuatannya. Silahkan kembali buka aplikasi Photoshop-nya dan buat dokumen baru. Klik new. Kemudian ukuran di sini saya masih menggunakan ukuran yang sama seperti pada tutorial sebelumnya. Di sini lebarnya 1920 dikali tingginya 1080, ukuran Full HD. Resolusi, color mode, background dan color profile masih sama. Silahkan disesuaikan. Kalau sudah langsung klik OK. Nah, yang pertama saya akan buat background dulu. Backgroundnya di sini warna abu-abu. Nanti silakan untuk warna menyesuaikan dengan selera. Saya akan gunakan warna abu-abu ini. Buat layer baru, kemudian saya gunakan ALT Del, Alternate Del untuk mewarnai layer yang baru. Ingat beri nama layernya. Kemudian masukkan gambar yang akan dijadikan contoh. Nah, contoh gambar yang saya gunakan di sini gambar model dengan rambut yang terurai. Untuk gambar, nanti silakan disesuaikan ukuran resolusinya agar menyesuaikan dengan ukuran dokumen yang kita buat. Gambar yang saya gunakan ini ukurannya 1920 dikali 1327 pixel. Jadi nanti kalau misalnya gambarnya lebih kecil dari ukuran dokumen, nanti ketika diperbesar gambar akan pecah. Silakan diatur seperti contoh yang saya buat. Di sini saya mengatur di ukuran sekian, memenuhi ukuran dokumen. Oke, kurang lebih posisinya di sini. Karena nanti akan ada teks yang menjadi pemisah antara gambar dengan background. Beri nama layer gambarnya, di sini saya beri nama G1. Artinya gambar 1. Selanjutnya kita ketikkan teks. Teks yang formasinya vertikal. Nah, perhatikan di bagian type tool. Ini secara default horizontal type tool. Kita pilih yang vertical type tool. Pilih vertical type tool, lalu tentukan font yang sesuai dengan selera. Di sini saya menggunakan font Britannic Bold. Kemudian untuk sementara warna saya gunakan warna hitam. Di sini teksnya long. Nah, perhatikan di sini. Untuk teks kita lanjut pengaturan di bagian karakter. Karena font yang saya gunakan di sini tidak memiliki pilihan style. Biasanya stylenya itu ada bold, ada italic. Nah, jadi pada pengaturan karakter di Adobe Photoshop itu ada juga pengaturan bold dan italic. Nah, bila mana font yang
kalian gunakan tidak ada bawaan style, artinya tidak memiliki pilihan style, gunakan pengaturan yang ada di Adobe Photoshop. Di sini saya gunakan italic dan bold. Kemudian yang terpenting di sini adalah karena nanti akan menjadi pemisah agar menyatu, ya, terutama jarak antar karakternya. Nah, kita atur di sini spasinya, spasi jarak antar karakter. Perhatikan di bagian ini pengaturannya ada angka minus dan plus. Nah, kalau kita ingin jaraknya renggang, kita atur di angka plus, misalnya 100. Nah, begitu pula sebaliknya. Di sini saya akan atur di angka 300, minus 300. Oke, posisinya di sini dan ukurannya sekian. Nanti setiap font akan memiliki pengaturannya yang berbeda-beda. Mungkin font yang kalian gunakan akan berbeda dengan saya, jadi pengaturannya akan berbeda. Nanti silahkan menyesuaikan. Nah, di sini rupanya masih renggang, saya akan atur mungkin 320. Ya, seperti itu. Jadi setiap font itu memiliki ciri khas yang berbeda. Oke. Sementara posisi di sini. Selanjutnya saya akan duplikat dulu untuk teks yang lagi satu. Ini tulisannya hair. Ctrl J. Ini tulisannya hair. Nah, sementara teks hair-nya kita proses belakangan. Jadi ini saya hide dulu. Kita fokus dengan gambar yang akan dipisah oleh teks yang bertuliskan long. Nah, gambar ini di bagian kanannya, di sebelah kanan teks long ini akan kita hilangkan. Hilangkan dengan cara di masking, bukan dihapus, tetapi melalui teknik masking. Jadi teknik masking itu akan menyembunyikan bagian sebuah gambar. Oke, sebelum diproses untuk teknik masking, kita duplikat dulu gambar yang menjadi gambar contoh ini, gambar modelnya. Kenapa diduplikat? Karena nanti kita akan gunakan dua gambar. Yang satu kita masukkan ke dalam teks dan yang satu kita hilangkan bagian sebelah kanannya. Nah, gambar 2 di sini saya rename menjadi gambar 2. Gambar 2 akan saya hide dulu. Ini masih utuh. Kita proses di gambar 1. Kita terapkan teknik masking. Jadi aktif di layar yang akan dimasking. Kemudian perhatikan di bagian panel layer di sebelah layer style. Di sini ada add layer mask. Klik add layer mask. Kemudian pada layar yang akan dimasking akan ada satu thumbnail kosong untuk layer masking. Ya, layer mask thumbnail. Pastikan kita aktif di layer mask thumbnailnya, bukan di layar gambar, tapi di layer mask thumbnailnya. Ya, perhatikan di sini. Lalu kita gunakan brush tool. Nah, di sini ada brush tool. Sebelumnya belum pernah di sini saya bahas penggunaan brush tool. Jadi salah satu penggunaan brush tool di sini untuk teknik masking. Silakan diatur ukurannya. Di sini saya akan gunakan ukuran 100 pixel ya diameternya. Kemudian untuk hardness-nya saya atur di 80%. Jadi hardness ini mengatur seberapa lembut nanti tepiannya ya, seberapa soft itu maksudnya. Ada yang soft, ada yang hard. Kalau kita kurangi persentasenya, nah ini nanti kita coba ya. Nah seperti itu ya, jadi lebih soft. Kalau hardness-nya kita naikkan,
misalnya di 80% ya. Ya, jadi tepiannya itu akan lebih jelas. Ya, ini perbedaannya. Oke, untuk kasus kali ini kita gunakan yang di angka 80% sudah cukup. Kemudian kita brush ya di area sebelah kanan teks yang bertuliskan long. Di sini batasnya adalah bentuk hurufnya ya. Ini bentuk huruf L. Pastikan sampai habis. Kemudian ini bentuk huruf O. Ya, nanti silahkan untuk tulisan apa yang kalian gunakan. Di sini contoh yang saya gunakan ya tulisan long. Hati-hati jangan sampai lewat batas. Dan pastikan di sebelah kanan semuanya bersih. Oke, untuk melihatnya kita hide dulu teks longnya. Nah, nanti seperti itu. Ya, ini perlu dibersihkan lagi sedikit. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan di bagian layer gambar yang sudah dimasking. Ini ada layer thumbnail untuk maskingnya. Jadi sebenarnya gambar yang tadi tidak terhapus, hanya saja disembunyikan melalui layer masking. Nah, pengertian dari teknik masking itu adalah menyembunyikan sebuah objek gambar pada satu layer. Nah, kalau ingin menampilkan gambar aslinya, kita bisa klik kanan, kemudian bisa disable layer mask. Ya, jadi gambarnya akan kembali utuh. Kita enable lagi, ya seperti itu. Jadi teknik masking ini bukan menghapus, tetapi menyembunyikan. Ya, bagian mana yang kita masking, bagian itu yang akan tidak terlihat atau disembunyikan. Oke, selanjutnya kita proses gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua masih utuh. Gambar yang kedua ini kita masukkan ke dalam teks yang bertuliskan long. Ya, jadi gambar yang kedua kita bawa naik. Ya, kita bawa berada di atas layer teks long. Kemudian di sini tekniknya adalah layer clipping mask. Ya, teknik yang saya terapkan pada tutorial sebelumnya. Ini pada menu layer, pilih clipping mask. Ya, seperti itu. Nah, jadi gambar yang kedua sudah masuk ke dalam sebuah teks yang bertuliskan long. Ya, ini sudah membentuk. Tetapi masih belum kelihatan bentuk teksnya. Kita lihat dulu yang sudah jadi. Agar kelihatan bentuk hurufnya, ya kita perlu tambahkan efek atau layer style pada layer teksnya. Nah, aktif di layer teks long, kemudian add layer style. Kita gunakan di sini stroke. Pilih stroke. Ya, seperti itu. Di sini saya menggunakan warna putih. Stroke, kemudian atur ketebalannya. Nah, misalnya di sini 8. Ya, silahkan nanti diatur seberapa seleranya. Nanti bisa diatur posisinya outside apa inside atau center. Ya, nanti silahkan diatur. Oke, kalau sudah di sini klik OK. Nah, ini saya akan atur lagi. Ya, seperti itu. Agar stroke-nya juga kelihatan di bagian tepi atas bawah. Oke. Sampai di sini untuk proses pembuatan teks yang mana di dalamnya ada gambar yang masuk. Ini sudah selesai. Ya, jadi teknik masking dan teknik layer clipping mask. Teknik masking pada gambar yang dipotong oleh teks long, kemudian teknik layer clipping mask pada bagian fill teksnya, di mana gambar yang sama masuk ke dalam teks.
Oke, sampai di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan efek shadow atau drop shadow pada text longnya agar ada dimensi. Ya, seperti pada contoh di sini. Nah, kita duplikat dulu text longnya. Karena kalau misalnya kita langsung di sini tambahkan drop shadow, nanti ya efek shadownya akan mengganggu pada bagian gambar. Nah, jadi efek shadownya kita buat hanya kelihatan pada sisi kanannya saja, tidak mengganggu di area gambar. Jadi kita duplikat dulu teksnya. Ya, di sini ada long copy. Ya, saya rename dulu. Di sini long 1. Kemudian long yang di bawahnya saya akan geser ke bawah layer gambar yang sudah di masking. Ya, di sini G1, di sini yang sudah di masking, G2 yang tidak di masking. Ya, text long di sini saya beri nama long 2. Nah, text long 2 ini saya akan ganti struknya dengan drop shadow. Ya, drop shadow kurang lebih di sini sekitar 20 pixel. Nah, sekian. Kemudian distance-nya sekitar 10. Oke. Kalau sudah, ya selesai. Nah, perhatikan di sini. Ya, itu ada dimensi. Oke, bagian ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita lanjutkan di text hair-nya. Untuk text hair, ya ini lebih mudah ya. Tinggal diatur ukurannya. Di sini saya gunakan warna yang lebih gelap lagi. Ya, kurang lebih itu. Nah, kurang lebih di sini. Kemudian untuk jaraknya ini mungkin sekitar 200. Ya, seperti itu. Dan diisi efek juga drop shadow. Saya gunakan drop shadow sekitar 50%. Kemudian untuk distance-nya ini sekitar 8. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ini 30% sajalah. Nah, kemudian saya akan tambahkan teks di bawahnya. Ya. Teks yang bertuliskan "Your style is your life". Nah, ini untuk teksnya kita kembalikan dulu type tools-nya menjadi yang horizontal. Teksnya "Your style is your life". Nah, ini pengaturannya masih mengikuti teks sebelumnya, jadi kita setting lagi. Di sini saya akan gunakan font, ini kalau tidak salah font Calibri. Kemudian untuk jaraknya saya akan kembalikan ke 0. Lalu stylenya bold italic. Nah, ini untuk ukuran saya akan langsung atur di sini sekitar 12 ya, 12 poin. Oke, sekian. Ini kita berikan efek dulu.
efek drop shadow, add layer style, kemudian drop shadow. Saya akan berikan size-nya 3 pixel. Kemudian distance-nya ini sekitar 4 mungkin, 4 pixel. Lalu opacity 50%. Oke, dirasa cukup ya. Kita lihat dulu sebagai perbandingan. Ya. Oke. Kemudian kita masukkan gambar model. Nah, gambar model di sini saya gunakan contoh gambar model ini ya. Nah, nanti silahkan gunakan gambar lain. Saya akan ambil dari contoh yang sudah jadi agar prosesnya lebih cepat. Jadi intinya menyeleksi gambar. Nah, seperti itu. Nanti silahkan diseleksi, hilangkan backgroundnya. Gunakan Magic Wand Tool atau Quick Selection. Nah, di sini agar prosesnya lebih cepat, saya gunakan yang sudah terseleksi. Lalu, yang terpenting di sini adalah bagaimana sekarang menambahkan shadow dari gambar yang ada. Kita duplikat gambarnya agar kita bisa membuat bayangan. Ini bukan menggunakan drop shadow lagi. Kita duplikat dulu, Ctrl J. Nah, kemudian ini kita rename dulu ya. Yang di atasnya adalah gambar 3, itu G3. Kemudian yang di bawahnya kita buat G3 shadow itu. Nah, layer G3 shadow ini akan saya atur. Ya, gunakan transform. Di sini saya atur seperti itu. Saya akan buat bayangan, kemudian saya atur dengan pilihan skew, klik kanan skew. Ya, seperti itu. Lalu gambar ini saya akan berikan warna. Ya, warna gelap. Nah, caranya pastikan kita sudah memilih warna gelap untuk bayangan, misalnya ini. Kemudian kita gunakan shortcut Shift Alt Del. Ya, Shift Alt Del untuk mewarnai gambar itu menjadi warna yang kita pilih. Nah, kalau sebelumnya untuk mewarnai background itu Alt Del, itu nanti semua akan berubah menjadi warna yang kita tentukan. Untuk mewarnai salah satu objek, kita gunakan Shift Alt Del. Ya, seperti ini. Ya, saya ulang lagi. Perhatikan di bagian gambar. Ya, ini. Pilih warna gelap. Kemudian tekan Shift Alt Del. Lalu di sini saya akan tambahkan efek blur. Nah, melalui menu filter di sini ada beberapa efek yang bisa kita gunakan. Efek yang khusus untuk layar image atau gambar. Kita pilih yang di sini ada box blur. Nah, seperti itu. Ini untuk radius saya pilih yang standar 35 pixel. Klik OK. Nah, di sini sudah ada tampak bayangan. Oke. Kita atur. Ya. Kemudian ini masih terlalu tebal, saya akan kurangi opacity-nya menjadi 50%. Ya, seperti itu. Jadi kalau contoh yang sebelumnya, nah seperti itu ya. Nah, kalau tanpa bayangan ini kelihatannya masih belum real, dia masih ngambang. Kalau sudah ada bayangan,
Nah, ini tampak dia berdiri di satu semacam alas atau berpijak, ya. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk desain tipografi dengan tulisan long hair, di mana teks longnya ini membelah gambar untuk dijadikan sekat atau batas antara gambar dengan background. Ya, untuk model ini hanya sebagai pemanis saja ya. Jadi poin utamanya adalah bagaimana kita membuat desain tipografi dengan memadukan teknik clipping mask dan teknik masking. Oke, silahkan dicoba dengan konsep kalian masing-masing. Semoga bisa menghasilkan desain yang lebih bagus dari contoh yang saya berikan. Oke, terima kasih. Silahkan dicoba.